Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi, biasanya semangat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur KSHK, Kesiswaan Direktorat SK Madrasah, beserta pejabat Kementerian Agama dari Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, kemudian genap pimpinan Majelis Istiqlal, Masjid Istiqlal, Direktur dan seluruh pimpinan di lingkungan Madrasah Istiqlal, dan yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para orang tua, wisudawan, wisudawati, para orang tua, murid dan santri Madrasah Istiqlal Jakarta. Bapak sekalian, sambutan Pak Kasubdi tadi sangat benar, dan itulah mengapa bapak-bapak, ibu-ibu menitipkan anak-anaknya kepada Masjid Istiqlal, kepada madrasah. Saya sering menekankan perbedaan antara sekolah dengan madrasah. Madrasah ialah apa? Anak-anakku semua para wisudawan, mana madrasah Aliyah yang sama? Angkat tangannya madrasah Aliyah. Iya. Sanawiyah? Tidak iya? Iya. TK? Kemudian ya kelompok belajar lengkap ya. Jadi perbedaan antara sekolah dan madrasah, di samping persamaannya ada perbedaannya. Sekolah dan madrasah sama-sama tempat belajar. Sekolah dan madrasah tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dua-duanya sama, sekolah dan madrasah. Perbedaannya ialah, kalau sekolah tempat untuk mencari ilmu pengetahuan, yaitu ilmunya guru. Sedangkan madrasah tempat untuk mencari ilmu pengetahuan Allah. Jadi sekolah ialah tempat untuk mencari ilmunya guru, sedangkan madrasah tempat untuk mencari ilmunya Allah. Sama nggak Bapak? Beda. Mana lebih mulia, ilmunya guru atau ilmunya Allah? Metodologinya pun juga berbeda. Kalau metodologi sekolah hanya melalui deduksi akal. Apa yang dimaksud deduksi akal? Ya, mendoktrin, mengisi akal otak anak kita sejumlah ilmu pengetahuan. Sedangkan di madrasah, di samping mendapatkan ilmu seperti tadi, juga diharapkan ilmu itu menembus ke lapisan batin anak-anak kita.
Makanya itu pengajar di sekolah disebut apa? Ya, muallim, pendidik. Sedangkan pengajar di madrasah itu disebut, sebetulnya lebih tepat disebut mursyid. Not only ustaz, bukan hanya ustaz. Kalau ustaz itu di Timur Tengah artinya profesor. Muallim, pengajar. Tidak semua pengajar itu mursyid dan semua mursyid itu pengajar. Sayangnya, Bapak Ibu sekalian, padanan murid itu yaitu mursyid tidak di bahasa Indonesiakan. Yang menjadi bahasa Indonesia baku itu adalah murid, padahal padanannya murid itu adalah mursyid. Kalau sekolah bahasa Arabnya tilmidun, sedangkan gurunya adalah muallim atau ustaz. Dalam literatur Islam Bapak Ibu sekalian, murid itu bukan anak sekolahan biasa. Dari kata arada yuridu muridun, murid itu ialah orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmunya Allah. Itu disebut murid. Sedangkan guru disebut mursyid, padanannya murid. Apa itu mursyid? Dari akar kata rasyada, yaitu mursyidun, artinya pembimbing. Kenapa? Guru itu seperti pipa perantara antara mata air dari Allah dan gelas untuk murid. Jadi guru itu bukan sumber ilmu pengetahuan, hanya pengantar ilmunya Allah kepada benaknya anak-anak kita. Makanya itu guru itu, ya ini guru juga bahasa Hindu sebetulnya. Guru itu bahasa Sanskerta dari dua akar kata. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Jadi guru ialah obor yang mengusir kegelapan. Kalau ada pengajar yang tidak sanggup untuk mengantarkan pencerahannya terhadap benak hati dan pikiran anak muridnya, maka itu bukan guru, dia pengajar. Ada pengajar, ada pendidik, dan ada guru. Yang level paling rendah itu pengajar, just only to transfer, hanya mentransformasikan pengetahuannya kepada anak. Dia amalkan atau enggak diamalkan, enggak ada urusan. Itulah seorang pengajar. Ya. Kursus bahasa Inggris, siapa pengajarnya? Saya sudah ajarkan materi kursusnya. Mau mengamalkan atau tidak mengamalkan, yang penting Anda bayar, terserah. Maka itu ikatan guru kursus dengan ikatan guru di sekolah, apalagi madrasah, sangat berbeda. Maka itu yang berkah siapa? Jadi kalau pengajar hanya mentransformasikan ilmu, kalau pendidik di atasnya lagi, yaitu bagaimana menembus relung-relung batin anak-anak itu. Jangan hanya nyangkut di otak, tapi itu harus nyangkut di batin. Makanya itu seorang pendidik tidak sama dengan seorang pengajar. Seorang pendidik, kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, maka itulah yang akan mendarat di dalam lubuk hati yang dalam. Itulah pendidik. Di atasnya pendidik ada guru. Mungkin guru itu sama dengan mursyid. Dalam agama Hindu, Bapak Ibu sekalian, guru itu adalah benar-benar seperti syekh di dalam dalam agama Islam. Asy-syaikhu amamal murid kan nabi amamas sahabat.
syekh, mursyid atau guru di depan para muridnya itu bagaikan Nabi di depan para sahabatnya. Bagaimana respeknya para sahabat terhadap Nabiullah Muhammad SAW. Itulah. Makanya itu ya. Al-Ustaz dalam arti Al-Mursyid. Al-Mursyidu amamal murid kan Nabi amamal sahabat. Guru di depan murid bagaikan Nabi di depan para sahabat. Jadi relasi spiritual antara Nabi dengan sahabat seperti itu yang terjadi antara guru madrasah dengan murid madrasah. Nah, kita akan uji apakah murid-murid Istiqlal seperti ini atau tidak. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, semenjak kami hadir di Masjid Istiqlal, selalu kami tekankan adalah madrasah ini. Bagi saya pribadi, mohon maaf Bapak Ibu, ini baru saya ungkap. Lebih penting membangun sajid daripada masjid. Kalau masjid nggak ada masalah. Al-ardu masjidun. Permukaan bumi itu masjid. Tanpa ada masjid, semua orang bisa salat. Pematang sawahnya, para petani masjidnya, perabunya nelayan masjidnya, kantornya pegawai masjidnya. Nggak ada masalah soal masjid. Di permukaan bumi semuanya bisa dipakai untuk masjid. Untuk apa kita harus membangun masjid secara khusus agar tercipta apa yang disebut dengan as-sajid. Tujuan pembangunan masjid adalah untuk membangun as-sajid. As-sajid itu adalah orang yang sujud. Lebih utama membangun orang yang sujud daripada tempat sujud. Tempat sujud itu hanya tempat, tapi as-sajid orang yang akan sujud. Nah, orang yang akan sujud itu adalah madrasah. Maka itu kami mementingkan madrasah Istiqlal itu tidak boleh menjadi hanya sub. Lebih penting membina madrasah daripada Masjid Istiqlal. Ini perintah Quran, perintah hadis. Coba ayat-ayat masjid dan hadis-hadis tentang masjid. Apa tujuan pembangunan masjid? Untuk menghadirkan as-sajid yang ideal. Jadi masjid hadir untuk melahirkan as-sajid yang baik. Jadi masjid tanpa jamaah itu tidak ada fungsinya masjid itu. Karena itu masjid dengan madrasah itu memang harus satu. Dulu yang namanya madrasah lahir di masjid. Al-Azhar itu ya, di dalam masjid. Belakangan baru kampusnya megah seperti sekarang. Iya. Universitas lahirnya di masjid. Al-Azhar Kairo itu perguruan tinggi pertama di dunia. Semuanya lahir di masjid. Madrasah Istiqlal lahir di masjid. Dan insya Allah pengembangannya nanti. Bapak Ibu sekalian, ini filosofi madrasah Istiqlal. Semenjak kami ada di Istiqlal, kami mengganti semua badan hukum dan struktur kepengurusan Istiqlal. Lembaga pendidikan tidak boleh didirikan dengan motivasi bisnis, bayar mahal-mahal. Itu namanya menjual orang, mengeksploitasi orang tua murid. Bapak Ibu sekalian, memenuhi syarat untuk menjadi sekolah paling mahal di DKI Jakarta. Hanya bisa dihitung jari madrasah yang beroleh apa yang disebut dengan predikat Cambridge. Itu international school, international standard Bapak Ibu. Kalau di tempat lain mungkin ada yang bayar 150 juta uang bukanya Bapak Ibu.
Bapak Ibu bayar uang muka anaknya berapa di Istiqlal? Paling 100 juta ya? Berapa? Ya Allah, hampir gratis Bu. Tidak gampang. Ada orang yang mendapatkan Cambridge Standard tapi tidak bisa mendapatkan sertifikat ISO, International Standard Operation. Ada orang yang mendapatkan hanya satu ISO. Di sini Bapak Ibu bertengger 2 ISO, maksimum ISO yang bisa dicapai sebuah institusi. Seandainya orang tahu Istiqlal sudah bertengger 2 ISO dan Cambridge, satu-satunya madrasah di DKI Jakarta Pusat hanya Madrasah Istiqlal. Kami tidak ingin yang mendominasi Jakarta Pusat itu adalah sekolah-sekolah Katolik dan sekolah-sekolah Kristen. Sekolah unggulan mereka semua. Di Menteng, Canisius, itu standar internasional. Ada lagi di jalan apa itu? Dekat rumahnya Bu Megawati, Katolik itu. Ada lagi depan kita di Istiqlal. Semuanya standar internasional. Sementara Madrasah Istiqlal itu kumuh, gudang. Maka itu kami rombak semuanya Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh. Harus betul-betul bersaing dengan tetangga-tetangga yang lain. Satu-satunya madrasah Islam ya, satu-satunya sekolah Islam di Jakarta Pusat hanya Madrasah Istiqlal. Kita tidak boleh memamerkan kekecewaan. Alhamdulillah walaupun baru kami di Istiqlal, tapi sudah sekarang ini mendapatkan predikat internasional. Itu ISO, ya, 2 loh. Itu Cambridge. Insya Allah Bapak Ibu sudah ditandatangani. Anak-anak bapak-bapak ibu sekalian, kita akan kembangkan kampus Istiqlal itu. Kita mendapatkan tempat yang luar biasa strategisnya, Jalan Keramat Raya, lebih dari 1000 meter. Dan itu nanti kita akan tingkat sampai sekian. Itu miliknya Madrasah Istiqlal. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Sekarang dalam proses untuk dibangun. Ya. Dan insya Allah juga Madrasah Istiqlal itu juga kita akan bangkit menjadi boarding school. Jadi anak-anak Bapak Ibu sekalian nanti kita akan inapkan. Ya. Jadi ada 3 model nanti di Madrasah Istiqlal. Ada full day school seperti sekarang, masuk jam 20, pulang sore hari. Kemudian ada ya, Islamic boarding school, sekolah yang dikampuskan. Ini nanti akan menjadi bertaraf internasional. Bapak Ibu kalau mengikuti perkembangan pendidikan di Inggris dan di Australia, sekarang ini sekolah favorit itu adalah boarding school. Apa itu boarding school? 24 jam anak-anak itu tinggal di sekolah itu. Rusaknya anak-anak itu karena antara sekolah dan rumah. Sekolah nggak boleh merokok, di rumah nggak boleh merokok, nah. Tapi antara sekolah dan murid di mana-mana orang merokok. Anak-anak bingung, yang benar yang mana? Nilai diajarkan sekolah atau di rumah, atau nilai masyarakat di mana-mana ada orang merokok. Jadi terjadilah split personality, kepribadian terbelah ganda. Makanya itu sekolah yang paling favorit di Australia tingkat SMA loh Bapak Ibu, itu adalah sekolah yang boarding. Dan pemerintah Australia dan Inggris membuat satu program ke depan, seluruh siswa SMA high school itu akan diboardingkan. Sudah ada penelitinya dari Inggris itu ya, profesor,
meneliti pondok pesantren di Indonesia. Apa kesimpulannya Bapak Ibu sekalian? Sekolah yang paling canggih di dunia adalah pondok pesantren. Padahal pondok pesantren dianggap tradisional. Kita menganggap pesantren itu tradisional, tapi profesor pendidikan di Inggris menganggapnya adalah sekolah yang paling modern itu adalah pondok pesantren. Dan mereka merekomendasikan agar semua sekolah di Inggris itu meniru pola pondok pesantren. Bukan hanya sampai bangunan fisiknya Bapak Ibu, kami juga akan punya obsesi, saya tidak ingin menyebut ambisi karena ambisi itu biasa negatif connotation-nya. Obsesi kami di Madrasah Istiqlal benar-benar akan menjadi the best high school di Indonesia. Yes. Ada mitos, ya. Mitos yang paling utama dan memang faktual, bukan mitos, itu fakta. Ya. Madrasah Ihsan Cendekia itu the best high school di Indonesia. Tetapi kami tahu kelemahannya. Maka itu kami akan mendandani Madrasah Istiqlal itu untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada sekolah lain, dan kita akan tampil beda dengan yang lain. Insya Allah Bapak Ibu sekalian mohon doanya, ya mudah-mudahan tahun berikut ini Madrasah Istiqlal itu diam-diam tapi akan berbicara di level internasional. Madrasah Istiqlal tidak akan menjual sesuatu yang menipu orang lain, menipu orang tua. Maaf kalau saya sebutkan. Ada sekolah unggulan Bapak Ibu, ya, membuat satu sistem yang membuat terkenal sekolahnya dengan memenangkan olimpiade macam-macam. Olimpiade fisika dia juga, olimpiade matematika dia juga, olimpiade biologi sekolah itu juga, olimpiade kimia fisika sekolah itu juga. Tetapi ternyata hasilnya adalah merusak anak Bapak Ibu sekalian. Begitu dia masuk angka fisikanya yang terbaik, maka disekolahkan khusus untuk fisika. 24 jam belajar fisika, nggak belajar agama, nggak belajar macam-macam. Begitu ada olimpiade pasti dia juara. Pelajaran fisika perguruan tinggi diajarkan kepada anak SD, bagaimana nggak juara? Tapi tanya pengetahuan lain kosong. Yang terkenal sekolahnya, ya, karena ada fisika, olimpiade dia juga, biologi dia juga. Ternyata setelah masuk di ITB drop out Bapak Ibu, tidak bisa mengikuti pelajaran. Karena di ITB itu bukan hanya satu mata kuliah, banyak mata kuliah. Dia bisanya hanya matematik, selebihnya nggak bisa. Kami tidak ingin di Istiqlal seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kami tidak berambisi untuk menjadi juara di olimpiade, tapi kami akan menjadi juara kemanusiaan, juara akhlakul karimah, dan juara pemimpin bangsa yang berkelanjutan. Untuk apa? Gampang sekali menciptakan pemenang-pemenang olimpiade, tapi itu kan mengorbankan anak orang. Enggak dipelajari pelajaran lain, hanya fisika. Itu mengkomersilkan anak tertentu untuk menghebatkan sekolahnya bayar mahal, yang sejahtera yayasannya. Terus terang Bapak Ibu, Madrasah Istiqlal didirikan bukan mencari uang. Kalau perlu, mimpi kami semua orang gratis masuk di Madrasah Istiqlal, maunya seperti itu. Tapi apa boleh buat? Kemampuan kami juga sangat terbatas, ya. Tapi percayalah ketulusan kami Bapak Ibu sekalian. Kami percaya para pimpinan, direktur dan sampai ke tingkat bawah akan menciptakan suatu masa depan pendidikan yang bagus. Kalau perlu kiblat pendidikan moral adanya di Madrasah Istiqlal, insya Allah. Maka itu sambil menunggu tempat yang bisa boarding Bapak Ibu, kami mulai
tahun besok ini, tahun ajaran akan datang, sebagian anak-anak ibu kita akan pesantrenkan, dan itu nanti akan boarding. Karena tempat kita di Istiqlal terbatas, maka hanya beberapa kelas nanti akan tidur di Istiqlal 24 jam, biar tidur dengan malaikat. Di samping itu juga kami meminjamkan tempat kami sendiri di daerah Cawang itu. Kami sudah dandani, dan sebagian anak-anak kita juga nanti akan sekolah di sini. Di Jalan Permata nomor 1, tempatnya strategis, MT Haryono. Jadi Bapak Ibu sekalian, benar-benar kami tidak bermain untuk menciptakan kader umat, kader bangsa. Makanya itu anak-anak kita yang tamat di TK di Istiqlal nggak usah cari sekolah lain. Sekolah Istiqlal, madrasah ibtidaiyah, dunia akhirat di situ. Tamat ibtidaiyah nggak usah cari madrasah lain. Sekolah unggulan di bawah pelupuk mata ibu akan kami prioritaskan untuk kita terima orang-orang yang lulusan madrasah Istiqlal. Pak Direktur, mau bayar berapapun juga, tapi kita harus prioritaskan anak lulusan ibtidaiyah Istiqlal. Ya. Kemudian juga prioritaskan untuk diterima adalah alumni Madrasah Sanawiyah Istiqlal untuk masuk di ALI. Dialah ahli waris pertama untuk masuk di jenjang pendidikan ini. Setelah nanti tamat di ALI, anak-anak semua di ALI di atas ya, saya merekomendasikan juga untuk masuk ke jenjang S1 yang sekarang ini dibina juga oleh Istiqlal. Apa itu? Masuk ke PTIQ. Nah, S1-nya. Di PTIQ nanti ada S2 dan S3, kerjasama Istiqlal dengan PTIQ. 6 bulan di Amerika dan 6 bulan di Al-Azhar University. Mana ada lembaga pendidikan seperti ini? Bapak sekalian, inilah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf agak sedikit panjang sambutan ini, tapi ini tanda kelurahan kami benar-benar untuk bersama-sama bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua santri. Mari kita menciptakan kader-kader umat yang betul-betul berkarakter. Saya sekali lagi mengatakan berkarakter. Banyak lembaga pendidikan menghasilkan orang pintar tapi tidak berkarakter. Karakter itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Apa artinya pintar?